Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat datang dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Dalam ibadah minggu kita di saat ini akan dilayankan pelayanan CD untuk satu orang anak jemaat. Bagi Bapak Ibu yang akan mendokumentasikan proses ini, mohon untuk bisa lebih tertib. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Untuk menyambut firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Keesan 675 bait pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 17 ayatnya yang pertama yang berbunyi sebagai berikut. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Jemaat yang kekasih, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara jemaat, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi.
Marilah kita selaku persekutuan jemaat bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-perintah-Mu dengan menutupi diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharulah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam Yesus Kristus, Juru Selamat sesuai janji-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan rasa hormat dan penuh syukur yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri dan sama-sama kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap orang percaya yang datang kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan siap hidup menurut firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24, yang demikian bunyi berita anugerah dari Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu yang kekasih, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Mazmur 37 bait pertama dan kedua, ayat pertama dan kedua maksud saya, sebagai berikut. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan pujian dari vokal grup Flobamora. Dipersilakan.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk vokal grup dari Flow Bamora. Untuk pujiannya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 120 bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan yang kami percaya juga menuntun kami semua boleh ada di tempat ini untuk sama-sama kami datang beribadahkan Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami, dan saat ini Tuhan kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang kami juga imani adalah petunjuk bagi kami untuk bagaimana kami hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami agar kami mengerti dengan baik setiap perkataan firman, dan kami ingat itu dalam hidup kami, dan terlebih lagi kami lakukan itu di sepanjang hari hidup yang akan kami lalui. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini. Kita akan membaca bersama dari kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat 1 sampai 7, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-15. Dan mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 7 dan di ayat 15 kita baca secara bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 7 di bawah judul perikop, diburu dengan tak bersalah. Demikian firman Tuhan, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Ayat 15 kita bacakan bersama-sama. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat. Shalom. Tema kita hari ini dalam ibadah minggu pagi di atas dasar firman Tuhan yang baru kita baca. Kita akan membahas firman Tuhan dengan tema doa ketika menghadapi ketidakadilan. Doa ketika menghadapi ketidakadilan. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang ketidakadilan, maka saya bisa katakan dan saya percaya Bapak Ibu setuju, tidak ada area yang kita masuki dalam hidup kita yang terbebas dari praktek ketidakadilan. Artinya, di semua area kehidupan yang kita masuki, kita menemui orang-orang yang melakukan hal-hal tidak adil kepada orang lain. Betul Bapak Ibu? Saya kasih contoh sederhana. Saya selalu berangkat dari tempat terkecil. Komunitas pertama yang kita punya yaitu keluarga. Kalau kita boleh refleksikan, kira-kira di keluarga kita ada praktek ketidakadilan gak Bapak Ibu? Ada ya? Wih, banyak, ada yang bilang banyak ya. Tadi pagi saya tanya semua diam. Kayaknya yang pagi udah ada kali ya. Ada praktek ketidakadilan kita lakukan di rumah kita masing-masing? Banyak. Ya. Itu terjadi. Rumah, keluarga, tempat di mana seharusnya wajah keadilan itu kita lihat. Tapi tidak menutup mata bahwa ada banyak keluarga yang melakukan praktek ketidakadilan. Apakah itu antar orang tua dengan anak, saling tidak adil satu dengan yang lain, antara suami dengan istri, atau antara saudara bersaudara. Kita lihat wajah ketidakadilan itu ada di situ. Dalam praktek-praktek hidup kita bersama. Kalau ada keluarga yang bilang bahwa oh kami selalu adil Bu Pendeta, coba cek masih di bumi atau mungkin sudah di surga. Gitu ya. Karena kayak yang cuman tidak ada praktek ketidakadilan itu cuman ada di surga. Gitu ya. Karena ada Allah yang maha adil yang mengatasi segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita katakan iya ada, tapi maksudnya bagaimana melakukan praktek ketidakadilan? Penting bagi kita untuk mengerti bagian ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kalau kita bilang ketidakadilan berarti lawannya adalah keadilan. Melakukan hal yang tidak adil lawannya adalah melakukan hal yang adil. Nah, orang dunia memberi definisi tentang keadilan itu kalau dikatakan berlaku adil berarti berlaku sama rata. Kira-kira gitu ya. Berarti berbaginya rata, itu baru dibilang adil. Nah, apa keadilan yang demikian yang dipahami dalam bahasa firman Tuhan atau Alkitab? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama ada satu kata yang dipakai untuk menggambarkan keadilan, yang memberikan pengertian bagi kita bertindak adil itu seperti apa. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani, mispat ya. Mispat itu artinya keadilan yang didasarkan pada hukumnya Allah. Ya, yang bersumber pada kebenaran Allah. Jadi kalau dikatakan kita bertindak adil atau melakukan keadilan, berarti kita memperlakukan orang lain dengan benar sesuai dengan hukumnya Allah. Kira-kira begitu. Berarti kalau bilang bertindak tidak adil atau ketidakadilan, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain yang tidak sesuai dengan hukumnya Allah atau dengan kebenaran Allah. Maka kalau kita refleksikan arti keadilan dalam bahasa mispat ini, maka tadi saya katakan dalam konteks keluarga banyak kita lakukan praktek melakukan orang lain dengan tidak benar. Coba kita lihat dalam relasi antara kita orang tua dengan anak. Tidak sedikit orang tua yang memperlakukan anak dengan tidak benar. Memperlakukan anak tidak sesuai dengan apa yang menjadi hukum Allah atau apa yang menjadi kebenaran Allah. Contoh, kebutuhan anak itu adalah kebutuhan akan hal-hal yang berbau fisik jasmani mereka. Kalau Tuhan berikan kita anak, tugas kita orang tua adalah beri makan mereka. Betul Bapak Ibu ya? Nggak ada anak yang begitu lahir terus kita bilang cari makan sendiri ya, nggak ada. Ya, kita layani dia dalam kebutuhan secara jasmaninya, untuk pertumbuhan jasmaninya. Itu kebutuhan anak.
Yang kedua, kebutuhan anak yang lain, saya kira Bapak-bapak Pelbri masih ingat itu ya. Waktu kita retreat di atas itu dijelaskan, ada yang namanya kebutuhan atau nafkah jiwani. Ibu itu kebutuhan batin seorang anak. Kenapa anak waktu kecil itu dia butuh yang namanya sentuhan. Dia perlu disentuh, dia perlu dipeluk karena dia butuh yang namanya kasih itu. Anak gak mungkin dapat kasih di luar. Yang ia terima pertama kali itu datang dari orang tua. Dan kebutuhan yang ketiga atau nafkah yang ketiga adalah memberikan nafkah rohani atau kebutuhan rohani. Artinya anak harus terima yang namanya pendidikan iman dari orang tua. Mereka harus tahu firman dari orang tua. Maka sampai di sini dulu sebagai orang tua, kita udah penuhi nggak 3 kebutuhan ini bagi anak-anak kita? Amin. Amin. Iya. Berarti kalau tidak berani bilang berarti kemungkinan besar belum semua kali ya. Kalau dibilang kebutuhan fisik, oh Bu Pendeta makanan tersedia semua. Saya kerja siang, malam, pagi, subuh, tengah malam, lah kapan pulang gitu kan. Saya kerja dari 24 jam hanya untuk mereka bisa makan, mereka bisa sekolah, mereka bisa dapat masa depan. Iya, kalau itu saya ajungin jempol. Semua orang tua pasti berjuang di situ. Tapi apakah orang tua menyediakan kebutuhan jiwani anak? Berapa dari kita, mau dari dia anak kecil sampai besar, setidaknya sedikit sentuhan kasih kita berikan melalui pelukan kita kepada anak-anak kita. Berapa dari kita yang masih peluk anak? Waktu masih kecil kan masih bisa ya, begitu udah besar dia mulai gini, jangan, gak enak, apalagi di depan banyak orang, apa sih gitu ya. Padahal kalau kita peluk pasti dia suka itu. Berapa dari kita sediakan nafkah rohani mereka? Berapa dari kita orang tua yang sediakan waktu memberitakan firman Allah untuk anak-anak kita sebagai bagian dari tanggung jawab kita berlaku adil kepada mereka. Tidak sedikit orang tua yang buang tanggung jawab yang satu ini kepada gereja. Maka kalau anak nakal sedikit, kakak sekolah minggu ajarin apa? Ada satu ibu pernah anaknya dia orang tuanya stres karena dia berpacaran dengan yang berbeda agama. Lalu dia bilang gini, lalu orang tuanya bilang gini, waktu katekisasi belajar apa? Jadi seakan-akan kesalahan itu ada pada gereja. Padahal itu adalah kebutuhan dasar anak dalam keluarga. Jadi jujur saja, tidak semua kita sebagai orang tua bertindak adil kepada anak kita. Betul? Jawab takut-takut gitu ya. Nggak semua kita bertindak adil, sebaliknya antara orang anak dengan orang tua. Dalam praktek hidup keluarga kita, mari sebagai anak kita coba evaluasi hidup kita. Kita bertindak adil nggak sama orang tua kita? Hukum Tuhan jelas. Hukum kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi. Benar nggak kita sebagai anak semua sudah hormati orang tua? Benar nggak kita lakukan bagian ini sebagai tanda kita berlaku adil kepada orang tua kita? Mungkin waktu kecil iya. Tapi begitu kita sudah punya nalar, kita sudah bisa sampaikan pendapat. Kadang-kadang kita ada ibu-ibu yang suka bilang begini, aduh kalau kecil capek otot, besar capek otak. Karena udah susah sekali untuk dikendalikan. Berapa dari kita anak-anak yang benar-benar bertindak adil bagi orang tua? Kita hormati mereka. Terlepas dari orang tua kita itu benar atau salah, baik atau tidak, tapi sikap hati kita jelas. Tunduk pada otoritas Allah dalam diri orang tua. Menghormati mereka sebagai tanda kita menghormati Allah. Dalam relasi suami dan istri, ini asik nih. Benar nggak kita sudah bertindak adil satu dengan yang lain? Coba yang hadir pasangan lihat wajah istrinya atau suaminya. Ada keadilan nggak di situ? Diliatin begini. Nggak ada yang begitu tatap gitu kan, diliatin. Mana suami saya mana ya? Liatin gitu loh. Ada wajah adil nggak di wajahnya? Yang kita liatin begini. Itu udah tanda-tanda itu, gitu kan? Kadang-kadang kan kita nggak bertindak adil satu dengan yang lain ya. Begitu istrinya bilang, "Pak,
Sudah agak menipis dompet. Lah, uang yang saya kasih kemarin kemana? Sakit hati nggak ibu-ibu? Wow, teriak kencang sekali ya. Itu sakit hati. Dan banyak ibu-ibu yang terluka dengan kata-kata itu. Suaminya bilang, lah kan saya tanya benar. Iya, tapi kata-kata itu tidak adil. Memperlakukan dengan tidak benar. Atau istri bertindak tidak adil kepada suami. Nah, bagian ini nanti di PW saja ya. Istri bertindak tidak adil sama suami. Melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran. Kita melakukan orang lain dengan tidak benar. Padahal firman Tuhan jelas. Hai suami, apa? Nah itu dia. Kok ibu-ibu yang bilang, bukan bapak-bapak? Hai suami, kasihilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Baca 1 Petrus 3 ayat 7, itu satu ayat saja tapi punya kekuatan bagi seorang suami. Dibilang begini, hiduplah dengan bijaksana dengan istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu tidak terhalang. Jadi bapak-bapak, kalau hidup gak benar dengan istrinya, mau berdoa sampai lutut luka pun, lecet pun, Tuhan tidak dengar, terhalang. Ibu-ibu tuh nanti ayat 1 sampai 6, ibu-ibu memang mesti banyak ayat, gitu ya. Kan harus banyak terus dikasih tahu, tapi nanti di PW saja. Bagian ini saja kita sudah ketawa dan kita katakan iya ya. Dalam rumah aja kadang-kadang kita berlaku tidak adil satu dengan yang lain. Belum lagi kalau kita bahas mertua sama menantu. Nah ini nih yang luar biasa dahsyat, bombastis dan ajaib. Karena banyak terjadi mertua dan menantu mulai dari menikah sampai selesai konflik terus. Nah Bapak Ibu Saudara, semua contoh ini memberikan kesimpulan bagi kita, bukan hanya di rumah, di gereja juga terjadi praktek ketidakadilan. Masyarakat apalagi, wajah ketidakadilan itu kita lihat. Mau di jalan raya kah, mau di pasar, dimanapun, kita lihat orang-orang diperlakukan dengan tidak benar. Mungkin kita pelakunya atau kita korban dari ketidakadilan itu. Maka firman Tuhan katakan semua area yang kita masuki selalu ada pelaku ketidakadilan. Ataupun kita menjadi korban ketidakadilan dalam area itu. Maka menghadapi ketidakadilan, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak benar, biasanya orang berespon. Dan saya mau tanya Bapak Ibu, diperlakukan tidak baik sama orang itu enak gak? Gak ada yang bilang, oh enak aja Bu, karena iman saya kuat, puji Tuhan, haleluya. Itu ya. Oh saya biasa diperlakukan dan saya santai aja. Memang ada yang begitu sih, yang cuek is the best menurut dia. Pokoknya cuek saja, tapi gak tentu juga. Karena terkadang orang yang mengalami ketidakadilan dia punya beberapa tindakan. Marahnya itu dalam berbagai versi. Ada yang marah tapi memilih diam. Nah ini biasa orang yang suka ngebatin. Karena dia memang gak punya apa ya, kekuatan untuk melawan. Biasa ngebatin akhirnya kepahitan. Kepahitan bikin pahit banyak orang, nah itu biasa begitu. Jadi orang kalau tidak bebas dari merdeka dari ketidakadilan, dia biasa memperlakukan juga orang lain dengan tidak adil. Nah biasa marah tapi diam, lalu tunggu waktu untuk balas. Tapi ada yang kedua, membenarkan diri, dia kejar keadilan. Oh saya gak seperti itu, ya. Saya begini karena kamu. Marah tapi diluapkan emosinya. Tapi ada yang ketiga. Nah ini yang Tuhan harapkan kita miliki dalam hidup kita. Waktu kita diperlakukan tidak benar, kita diperlakukan tidak adil, kita punya cara pandang yang benar dengan firman Allah. Karena firman Tuhan bilang begini, pembalasan bukan hakmu, tapi pembalasan adalah hak Tuhan. Bapak Ibu percaya ayat itu? Amin. Ya makanya jangan suka balas-balas orang gitu kan. Percaya aja ayatnya. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak saya. Tapi jangan juga kita tuntut-tuntut Tuhan, balas sekarang Tuhan kalau bisa. Jangan lama-lama. Saya pengen lihat dia mengalami hal yang tidak menyenangkan supaya adil. Nah, ini keadilan versi dunia. Karena kalau keadilan versinya Allah kita akan katakan,
Tuhan seperti doa Raja Daud hari ini kita akan lihat. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Berdiam diri, mundur sejenak, lalu mulai refleksikan. Tidak mencari pembenaran diri, tapi mulai melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi hidup saya di atas semua ketidakadilan yang saya alami. Baik di rumah, baik di gereja, maupun di tengah kehidupan masyarakat. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Bapak Ibu perhatikan bagian yang diucapkan oleh Raja Daud dalam doa dalam Mazmur 17 ini. Kalau kita lihat Raja Daud selama hidup, memang dia banyak mengalami ketidakadilan. Saya urai satu-satu. Ketidakadilan dia alami pertama dalam keluarga. Raja Daud pernah diperlakukan tidak benar oleh orang tuanya, ayahnya. Bapak Ibu masih ingat waktu Samuel datang, Samuel bilang, mana anak-anakmu? Salah satu di antara anak-anakmu, hai Isai, dia akan diurapi menjadi raja. Dia majukan semua saudara-saudara Raja Daud yang tubuhnya besar, yang kelihatannya cocok jadi raja. Waktu semua sudah maju, Samuel bilang begini, tidak ada satupun yang Tuhan pilih. Masih adakah anakmu? Ngeri ya. Baru dia ingat, oh iya, ada satu yang sedang mengembalakan kambing dombaku di padang. Bapak Ibu, kalau saya jadi Daud gitu ya, kalau kita jadi Daud kira-kira sakit hati nggak dilupakan orang tua? Sakit banget, sakitnya di mana? Itu mah lagu. Sakitnya dari ujung rambut sampai telapak kaki kan. Ditolak, itu ditolak loh. Dilupakan oleh orang tuanya. Masa orang tua lupa ada anak Daud? Padahal firman Tuhan katakan dia anak muda yang kemerah-merahan wajahnya, parasnya cakep. Anak cakep dilupakan hanya karena dia tidak berbadan seperti saudara-saudaranya. Daud ditolak, dia perlakukan tidak adil oleh keluarganya. Makanya kenapa peristiwa Goa Adulam memulihkan hidup Daud. Nanti baca cari di Alkitab peristiwa Adulam itu. Dia masuk ke Goa Adulam, lalu dia berjumpa dengan orang-orang yang juga kepahitan. Dan mereka pulih di situ sehingga menjadi 400 orang tentara Daud yang punya kekuatan tidak tertandingi. Wow. Orang kalau pulih dari ketidakadilan, dia berguna bagi Tuhan dan sesama. Tidak hanya di tengah keluarga, dalam ketika dia menghadapi musuh lawan Goliat pun, Bapak Ibu masih ingat kata-kata Goliat. Goliat bilang apa? Anjingkah aku? Engkau mendatangi aku dengan tombak? Dengan tongkat. Karena dia datang dengan tongkat gembalanya itu. Itu dilecehkan banget. Kira-kira dia mau bilang gini, kok pikir saya apa? Datang dengan tanpa peralatan. Tapi saya mau tanya, Daud menang? Dia tetap bertindak adil. Tindakan adilnya apa? Kamu mendatangi aku dengan tombak, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Allah Israel yang kamu hujat itu. Wow, itu bertindak adil. Tidak hanya di kalangan para musuh, di depan rajanya pun dia dilakukan tidak adil. Bapak Ibu, waktu Saul sedang dikuasai oleh roh jahat, pegawai-pegawainya panggil Daud untuk memainkan musik. Waktu Daud memainkan musik dia sembuh. Tapi pada saat orang memuja Daud, Saul mulai cemburu dan melakukan ketidakadilan kepada Daud. Apa yang dia lakukan? Dia ambil tombak, dia lempar tombak ke arah Daud, ke arah dinding di mana Daud ada. Meleset. Dan tidak hanya itu, berulang-ulang dia kejar Daud. Daud harus masuk keluar pegunungan, dia harus naik turun gunung, dia masuk keluar goa hanya untuk melarikan diri dari Raja Saul yang punya tentara yang begitu kuat. Diperlakukan tidak adil, padahal kalau kita lihat dalam catatan Alkitab, dia gak pernah lakukan hal yang buruk kepada Saul, betul? Tapi dia dikejar untuk dibunuh. Diperlakukan tidak adil. Bahkan sudah ditabiskan, sudah diurapi menjadi raja, dia nggak dapat tahta itu. Bapak Ibu kalau baca dalam 1 Samuel raja-raja, Daud hanya memerintah 2 tempat di Hebron. Dia hanya pegang 2 suku. Sampai 7 tahun dia pegang 2 suku itu. Sampai akhirnya Tuhan berikan semua suku untuk diperintah oleh Raja Daud. Kerajaan selatan dan kerajaan utara yang nanti akan terpecah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat apa yang dialami oleh Daud, ketidakadilan, semua hal yang tidak benar.
Kalau duduk kalau kita ada di posisi Daud mungkin sudah stres, dikejar untuk dibunuh, tidak mengalami kenyamanan hidup. Tapi lihat Daud responi itu dengan melakukan keadilan. Apa keadilan yang dilakukan oleh Daud? Perhatikan doa-doa yang diucapkan oleh Daud dalam bagian ini. Ayat 1, dia katakan dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Dia tahu cuman Tuhan yang bisa menyatakan keadilan. Dia tahu dalam semua hal yang tidak nyaman dia alami, cuman Tuhan satu-satunya orang yang bertindak adil atas hidupnya. Makanya dia kira-kira mau bilang gini, Tuhan lihat perkaraku, bawalah ke pengadilan-Mu Tuhan. Bahkan ayat berikut dia katakan, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Dia serahkan itu pada peradilannya Allah. Karena dia tahu gak ada kekuatan di dunia yang bisa menyelesaikan persoalannya. Dia gak punya kekuatan apapun, dia cuma bilang hanya pengadilan Tuhan yang bisa melakukan itu. Maka bagian berikut ayat 3 dan 4. Ayat 3 dia katakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Apa yang kita lihat dari bagian ini Bapak Ibu? Kalau orang begitu mengalami ketidakadilan, dia cari pembenaran diri. Sebaliknya Daud, waktu dia dikejar musuh, diburu, judul perikop kita itu kan diburu dengan tidak bersalah, ya kan? Dia gak bersalah, dia diburu, dia gak pakai itu untuk benarkan diri. Tapi dia pakai itu untuk menyelidiki dirinya sendiri. Dia pakai itu sebagai momen untuk memeriksa diri, memurnikan dirinya. Dia mau bilang, Tuhan lihat hatiku, selidiki aku Tuhan. Aku tetap bertindak adil. Buktinya apa? 2 kali dikasih kesempatan bunuh Saul, dia tidak lakukan itu. Ya kan? Dia sudah masuk kok ke dalam tendanya Saul. Tinggal bunuh, tapi dia cuman potong puncak jubah Saul. Kalau ikut kita manusia, emosi kita, lah ini kesempatan. Tapi dia tidak melakukan ketidakadilan. Karena membunuh Saul, bagi dia itu sama dengan bertindak keji di hadapan Allah. Dia bilang begini, aku tidak akan menyentuh orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan itu yang membuat Daud tetap bertindak adil di tengah tekanan ketidakadilan yang dia boleh alami dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat doa Daud, dia tidak ada unsur maksa Tuhan untuk balas, nggak ada. Tapi dia lihat aja, dia malah bilang, Tuhan coba lihat saya. Kira-kira melalui peristiwa ini cek kemurnian hati saya Tuhan. Saya membenarkan diri atau saya membenarkan atau saya dibenarkan oleh Allah atas persoalan ini. Jadi Bapak Ibu kita belajar dari Daud. Waktu kita diperlakukan tidak benar oleh orang lain, kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, nggak usah membenarkan diri. Yang kita lakukan adalah lihat itu sebagai pemurnian Allah atas hidup kita. Supaya kita bisa berada pada satu frame cara berpikir yang benar. Bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Tapi juga jangan berdoa kedagingan ya. Doa kedagingan itu begini, Tuhan pakai ayat lah gitu. Tuhan saya percaya adalah pembalasan firman Tuhan berkata pembalasan adalah hak Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti balas orang itu Tuhan. Cepat atau lambat, kalau bisa cepat. Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Saya sangat percaya. Ini maksa. Dan itu bertindak tidak adil bagi orang lain. Tidak mengampuni orang lain itu pun bertindak tidak adil pada orang lain. Dan Bapak Ibu saya mau katakan, firman Tuhan hari ini ingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha adil. Amin. Itu sifatnya. Maka saya percaya Allah yang maha adil ini tidak akan pernah membiarkan yang namanya ketidakadilan dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun. Tuhan gak akan pernah biarkan itu. Yang namanya praktek ketidakadilan selalu ada dalam pengawasan dan penantian hukuman Tuhan. Kenapa?
pengadilan Allah itu lebih walaupun kita bilang Tuhan kan penuh kasih, ingat semua perbuatan tidak benar kita kepada orang lain, satu ketika kita pertanggungjawabkan itu. Bapak Ibu, hukum dunia saja atur itu loh. Kita kan hidup di negara Indonesia yang punya hukum ya. Melakukan hal yang tidak benar kepada orang lain ada hukumannya. Gak usah lagi sampai kita bunuh orang. Ngomong gak benar di media sosial aja sekarang ditangkap. Ini kan yang baru-baru habis terjadi nih. Ngata-ngatain orang di medsos aja dianggap pencemaran nama baik. Kita ngomong gak benar aja, dan berapa kasus yang kita lihat di dalam bangsa ini kan. Banyak terjadi. Begitu orang memperlakukan orang lain dengan tidak benar, hukum atur itu, terima hukuman. Lah dunia saja atur, apalagi hukumnya tuh Tuhan. Tuhan atur itu. Jadi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan. Belajar dari kehidupan Raja Daud. Kalaupun kita adalah orang-orang yang mengalami ketidakadilan, diperlakukan tidak benar, dimanapun area hidup di mana kita ada. Apakah itu di rumah? Sebagai istri kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan saya diperlakukan tidak benar sama suami saya. Seorang suami juga datang pada Tuhan, Tuhan saya diperlakukan tidak benar sama istri saya. Anak datang, Tuhan cuma bilang satu, berdoa, bawa kepada Tuhan. Daud ambil waktu untuk berdoa karena dia tahu kehidupan tanpa doa hanya menuntun kepada dosa. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan tuntun kita untuk hidup benar dan adil kepada orang lain. Jadi Tuhan cuma minta satu, bawa pada Tuhan perkara-perkara kita. Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita untuk melewati semua hal yang kita alami karena ketidakadilan. Dan biarlah seperti Raja Daud ayat 15 bilang begini, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ini ayat yang memberi gambaran kepada kita. Daud tuh berjumpa dengan wajahnya Tuhan yang penuh keadilan itu. Dia berjumpa dengan Tuhan, makanya dia puas. Sehingga waktu pun dia melakukan hal yang tidak adil kepada Uria karena dia ambil Batseba, dia segera bertobat. Karena dia tahu kalau sampai itu terus dia pertahankan, dia gak bisa melihat lagi wajah Tuhan yang memberikan kepuasan. Maka kalau kita diperlakukan tidak adil, saya ingin ajak kita ingat satu hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib ada satu perkataan yang begitu menyentuh dunia. Perkataan pertama yang Tuhan Yesus katakan, apa Bapak Ibu? Bapakku, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah ini perkataan yang paling adil yang pernah diucapkan oleh Yesus, dan selalu itu menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga kalau ada orang yang melakukan hal tidak benar kepada kita, doanya gitu aja. Ya Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Stop sampai di situ. Nggak usah lagi ditambah, nanti emosi. Ya kan? Jangan kita bilang, ya Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi ujungnya itu nanti nggak adil lagi. Doa kita udah nggak adil lagi di hadapan Tuhan. Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Minta belas kasihan Bapa supaya orang yang melakukan ketidakadilan, melakukan hal yang tidak benar kepada kita, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, ajarkanlah kami ketika kami menjadi orang-orang yang melakukan ketidakadilan, kami bertobat. Ketika kami memperlakukan orang lain tidak sebagaimana mestinya sesuai hukum Tuhan, ampuni kami Bapa. Tapi hari ini juga kami belajar dari apa yang dilakukan Raja Daud. Ketika kami menjadi orang-orang yang diperlakukan tidak adil, kami ditolak, kami tidak diterima, kami disepelekan, kami dilecehkan. Apakah itu melalui tindakan maupun kata-kata orang lain. Hari ini kami belajar dari doa Raja Daud, bahwa biarlah Tuhan selidiki hati kami.
Tuhan, lihatlah kami. Biarlah melalui semua masalah ini hidup kami dimurnikan oleh Tuhan. Dan kami serahkan semua perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang maha adil, yang tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami, agar kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam kebaktian umum minggu selama 2 kali berturut-turut, maka dalam kebaktian minggu pagi ini akan dilaksanakan peneguhan siri terhadap 1 orang dewasa sebagai pernyataan imannya secara pribadi dan terbuka di tengah-tengah sidang jemaat. Seperti kata firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yesus juga bersabda dalam Matius 10 ayat 32 dan 33, bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Dengan demikian, saudara kita dapat turut mengambil bagian dalam persekutuan gereja, serta diperkenankan untuk turut bertanggung jawab dalam membangun tubuh Kristus, seperti firman Tuhan yang berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita percaya dan mengaku bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa dan suku bangsa, serta mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya dan kita anggota-anggotanya. Di dalam baptisan kudus dinyatakan dan dimeteraikan kepada kita bahwa kita dihisapkan ke dalam janji anugerah Allah. Karena itu sebagai anggota-anggota dari jemaat Kristus patutlah kita dibaptiskan. Di dalam perjamuan kudus Kristus memberikan kepada kita roti dan anggur sebagai tanda dan meterai dari tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang dicurahkan. Dengan demikian ia menghubungkan kita ke dalam persekutuan dengan Dia dan sesama.
dalam persekutuan dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memberitakan kerajaan Allah. Setelah saudara mengikuti katekisasi sidi dan mempertimbangkan kepercayaan dan pengenalan saudara akan kebenaran Allah, maka dengan sukacita dan keyakinan majelis jemaat menyambut kehendak saudara. Karena itu saudara, saya persilahkan untuk berdiri. Sekarang ucapkanlah pengakuan iman yang am dan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Agar menjadi lebih nyata kepada kita bahwa saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami mempersilakan saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penolong dan penghibur yang menuntun saudara kepada segala kebenaran? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus untuk melawan dosa dan kuasa kegelapan dengan karunia-Nya, serta mengikuti juru selamatmu dalam hidup dan dalam maut, mengakui Dia di hadapan manusia, serta bertekun bekerja dalam kerajaan-Nya? Pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dan turut mengambil bagian dalam pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab? Apakah jawabmu saudara Roy Pandapotan? Ya, saya percaya dan berjanji. Tuhan menolong saudara untuk setia pada pengakuan, kesediaan dan janji yang saudara ucapkan hari ini. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus.
Kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Diberikan kesempatan kepada anggota Sidi Baru dan keluarga untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat yang kekasih, kita akan berteduh sejenak sekali lagi. Ada persembahan pujian dari vokal grup Le Crei Calwedo. Dipersilakan.
Terima kasih untuk puji-pujiannya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh berkumpul dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, GKU Jemaat Depok 1. Berdoa bagi beberapa keluarga yang ada dalam jemaat ini Tuhan. Secara khusus kami doakan keluarga Bapak Robinson Tahalea, keluarga Ibu Maria Mutenah, keluarga Bapak Fedians Marwanaya, keluarga Bapak Tommy Franciscus Rumengan, keluarga Bapak Jondri Tahalea, keluarga Bapak Saibun Sitorus, keluarga Bapak Hari William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Juliandika Tarlim Samara, keluarga Bapak Tom Sersi Tanggang, dan keluarga Bapak Sahala Tobing. 10 keluarga kami bawa dalam doa pagi hari ini ya Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka secara khusus ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang dibawa oleh keluarga dalam pergumulan secara pribadi dan dalam persekutuan keluarga, kami imani Tuhan mendengar setiap seru doa mereka dan Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan. Bahkan kerinduan kami keluarga-keluarga yang boleh kami doakan tidak hanya memenuhi daftar jemaat yang ada, tetapi benar-benar Tuhan menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada dalam proses pemulihan, kesehatan, bahkan yang juga karena kelemahan tubuh sedang dirawat di rumah sakit. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu yang sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Magdalena Dadiara, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Harinusi, dan anak terkasih kami Patricia Saragi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Tuhan Yesus, kami bawa saudara-saudara kami, orang tua kami, anak kami yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh. Kami imani sungguh Tuhan tubuh jasmani mereka adalah milik Allah. Ketika ada sesuatu yang diperbaharui, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan tubuh jasmani mereka. Dan dalam iman kami imani dan percaya dan dapat berkata bahwa mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan jemaat yang bersuka cita karena pertambahan setahun usia di minggu ini. Kami doakan saudara Agus Effendi, Ibu Kesumo Wardani, Sila Nadine Putri Hardianto, Fatan Al-Fajri, Ibu Iren Agustina, Bapak Yodri Regi Adrians, Bapak Helfri Hemsi Payer, Bapak Christopher Tampani, Bapak Sugito, Bapak Wilfried Jos Lumenta, Patricia Genevieve Saulina Dasalak, Saudara Augusta Andrianto, Saudara Daniel Yudhistira, dan Ibu Atai Amnahas. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan setahun usia di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati karya berkat Tuhan dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami doakan saudara kami, Saudara Roy Pandapotan yang hari ini Tuhan dia berdiri di hadapan Tuhan, menyatakan iman percayanya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan disaksikan oleh keluarga dan jemaat. Berkati anakmu Tuhan, dalam perjalanan imannya ke depan ia akan terus ada dalam iman yang sungguh kepada Kristus, sehingga di dalam segala hal yang dihadapi dia boleh tetap mengandalkan Tuhan dan percaya akan kuasa Tuhan yang menaungi seluruh perjalanan hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan secara pribadi. Kami imani sungguh Tuhan Engkau mendengar setiap seru doa yang kami naikkan pada Tuhan. Kami doakan seluruh pelayan Tuhan, baik para penatua, para diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, remtar, TU Koster, driver, dan juga security. Tuhan memberkati bahkan juga tim BPPJ, Tuhan memberkati dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Biarlah sungguh Tuhan kami hanya
melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan jemaat bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami doakan persiapan pemilihan umum pada tahun yang akan datang, Tuhan memberkati, agar seluruh persiapan dilakukan dengan adil dan bijaksana. Kami rindu Tuhan, kami boleh menerima atau mendapatkan pemimpin yang dapat bertindak adil dan benar, yang boleh membawa kehidupan negara ini untuk ada dalam pemulihan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Kota Depok, Tuhan memberkati. Kami ada di sini sebagai bagian dari alat Tuhan untuk terus membawa kota ini di dalam doa dan memberikan kontribusi positif, kontribusi yang baik bagi pembangunan kota secara khusus kami mulai di lingkungan di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus dalam ibadah minggu pagi ini, menyerahkan salah satu suku terabaikan di Indonesia. Kami doakan suku Kaur, orang Kaur yang adalah salah satu dari penduduk asli wilayah selatan dari Provinsi Bengkulu. Kami doakan biarlah Tuhan membangkitkan satu generasi muda orang Kaur untuk meresponi Injil dan membawa Injil itu kepada keluarga dan perkampungan mereka. Kami doakan orang-orang percaya dari Lahat, Mana, Bengkulu yang terbeban untuk menjangkau orang-orang Kaur, agar dapat percaya kepada Kristus dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan melalui media digital yang dapat menjangkau orang Kaur. Kami doakan secara khusus saudara-saudara kami suku Kaur ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami dalam perjalanan hidup kami masih bertindak tidak adil. Kami memperlakukan sesama kami dengan tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah. Kami masih melakukan dosa. Tuhan Yesus ampunilah kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan syukur dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi
Bapak Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera-Nya. Teruslah bersaksi tentang Kristus bagi sesama insan. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh.